Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya ucapkan kepada Tuhan tentunya untuk waktu yang Tuhan izinkan memungkinkan saya ada di tempat ini untuk melayani firman Allah dalam undangan Natal. Bapak Ibu sekalian, tadi tengah malam saya tiba di rumah. Saya baru pulang dari Dubai, dari Emirat Arab. Hanya 2 hari di sana. Dan saya ada di sana itu untuk meresmikan dimulainya berdirinya Jemaat GPDI Dubai. Puji Tuhan. 5 bulan lalu kami juga berada di Athena, Yunani, dan meresmikan GPDI di kota Athena. 3 minggu lalu saya ada di Melbourne, di Australia, meresmikan 4 GPDI di negara bagian Victoria, Australia. Puji Tuhan. Dan tahun depan insya Allah akan dibuka 2 gereja di India. Dan juga di Abu Dhabi. Nah, yang menarik saudara, saya menangkap sambutan dari Bapak Juraidi ya, dari Kemenak Kabupaten Bekasi. Beliau mendorong kita untuk dapat memahami dan menangkap visi dari pemerintah kaitannya dengan toleransi dan moderasi beragama. Itu di Indonesia. Yang tadi sudah diberikan ratingnya, yang pertama Singkawang, yang kedua adalah Bekasi, yang ketiga Salatiga, nggak tahu yang keempat siapa saudara, saya belum tahu. Tapi saudara-saudara, waktu kami ke Abu Dhabi, bukan ke Dubai, hari Sabtu, di pesawat saja penerbangan Emirates, pilotnya bukan orang Indonesia, saudara, bukan orang Manado, bukan orang Batak, saudara. Pilot pasti orang sana. Dan kalau orang sana sudah tahu keyakinan apa, gitu. Di ujung akhir penyampaiannya, pengumumannya, dia berkata begini, Merry Christmas. Setibanya kami di airport di Dubai, itu pohon Natal itu di mana-mana, saudara. Dan kemarin dulu kami diajak oleh gembala setempat untuk naik perahu. Ya, ikut saja saudara ya. Naik perahu di luar negeri dengan di dalam negeri kan beda, saudara. Itu bedanya ya hanya daerah, beda tempat. Oke. Naik perahu, lalu kami melihat di pinggir sungai, di tengah kota Dubai itu dibelah oleh sebuah sungai, di pinggir sungai berdiri pohon Natal setinggi 30 meter. Dan akan ada lagi pohon yang akan dibangun lebih daripada itu. Itu di tanah Arab, saudara. Luar biasa. Gitu. Nah, kami ibadah bebas. Bebas ibadah. Itu di tanah Arab, saudara. Makanya kami cerita-cerita, loh, kita di sini kok lebih hebat dari sana, saudara. Kami sempat diajak ke mall terbesar di dunia. Mall yang panjangnya itu 1 kilo, saudara. Pokoknya kalau jalan-jalan di situ bisa sampai rambut putih. Karena saking luasnya. Saudara-saudara, jarang sekali kami melihat para wanita pakai, ya gitulah saudara. Dan
moderat sekali. Saya nginep di sebuah hotel di tengah-tengah kota dan banyak rumah-rumah ibadah mereka, saudara. Hampir nggak dengar suara itu, saudara. Suara merdu itu. Padahal itu di negara Arab. Dan toleransi mereka tinggi sekali. Puji Tuhan, pemerintah kita sudah mulai atau sudah mencanangkan untuk kita juga menangkap visi dari pemerintah kaitannya dengan toleransi dan moderasi beragama. Nah, sebuah tema yang diangkat pada Natal hari ini, saya tidak akan lama khotbah karena sebentar tengah malam saya harus ke Manado juga, ada 4 acara di sana, saudara. Kita melihat ayat Alkitab dalam Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1. Saya baca dari ayatnya yang ke-21 mulai, tertulis begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dan dari dosa mereka. Saudara-saudara, dalam cerita dan konteks cerita ini, ketika Yusuf tunangan dari Maria, dalam konteks orang Israel, bertemunya seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menuju ke jenjang pernikahan, itu ada tahapan-tahapan yang begitu ketat. Bukan seperti zaman sekarang, saudara. Ini kaitannya antara budaya dan anutan Taurat oleh orang Israel. Nah, pada tahap terakhir sebelum masuk jenjang pernikahan, itu namanya tahap bertunangan. Hampir mirip-mirip kita juga, saudara ya. Tetapi bedanya adalah tidak seperti di dunia luar di zaman itu, di luar Israel. Mereka tidak kemudian diizinkan bertemu, setiap waktu bertemu. Dalam cerita ini, Yusuf dan Maria resmi telah bertunangan, akan masuk pada jenjang pernikahan untuk membangun rumah tangga sendiri. Tetapi tiba-tiba Yusuf mendapatkan Maria hamil. Saudara-saudara, dalam kewajaran normatif lah, kalau ini terjadi di antara kita, katakan saja seorang pemuda, mereka sudah merencanakan pernikahan dan juga sudah merencanakan segala-galanya, belum hidup bersama, belum resmi sebagai suami istri, tiba-tiba mendapatkan si wanita telah hamil. Wajar kalau seorang laki-laki itu atau si anak muda ini bisa marah, kecewa, dan lain sebagainya. Di dalam cerita ini, saudara-saudara, Yusuf kemudian dia mulai merencanakan untuk meninggalkan Maria. Selain dari kekecewaan hati seorang laki-laki, yaitu Yusuf, yang mendapatkan tunangannya Maria telah hamil sebelum mereka hidup bersama. Tetapi saudara-saudara, yang dipikirkan oleh Yusuf sehingga muncul dalam rencananya untuk meninggalkan Maria bukan hanya kekecewaan. Coba kita perhatikan baik-baik. Saya akan baca dari ayat-ayat sebelumnya. Tertulis begini, ayat 16 mulai.
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Perhatikan kalimat ini saudara, ini penting. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Apakah malaikat Tuhan ini tidak tahu perasaan Yusuf? Dalam ukuran sebagai manusia, Yusuf kecewa. Tetapi bahasa yang disampaikan oleh malaikat adalah jangan takut. Mengapa saudara? Saudara-saudara, kasus seperti ini dalam konteks Taurat yang dianut oleh orang Israel, Yusuf dan Maria harus dirajam dengan batu. Mereka didapati telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Makanya malaikat berkata, jangan takut. Mestinya malaikat berkata, Yusuf, jangan engkau kecewa. Atau jangan engkau malu. Tetapi kata ayat ini, jangan engkau takut. Karena bayangan di depan Yusuf adalah hukuman yang akan dijatuhkan kepada dia dan kepada Maria. Menurut Taurat, mereka berdua harus mati dirajam dengan batu. Tetapi datanglah malaikat Tuhan dan berkata begini, Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Adapun kandungan yang ada, anak dalam kandungan di dalam dirinya, itu terjadi karena Roh Kudus. Yang bilang siapa? Yang memberikan konfirmasi siapa? Malaikat Tuhan. Saya mau jelaskan kepada saudara dulu. Kalau kita temukan kata malaikat di dalam Alkitab, kita harus pahami begini. Kalau kita temukan kata bala tentara malaikat, itu adalah makhluk sorgawi yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan penghulunya dulu adalah Lucifer. Bala tentara malaikat. Tapi kalau kita temukan kata malaikat Tuhan atau malaikat Allah, itu adalah pribadi Allah sendiri. Dan kalau kita temukan kata malaikat sidang jemaat dalam kitab Wahyu, itu adalah para gembala. Jadi yang menyampaikan ini adalah Allah sendiri. Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Adapun kandungannya terjadi karena Roh Kudus. Dan Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan memberi dia nama Yesus. Arti dari kata Yesus adalah penyelamat. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Puji Tuhan, kita di Indonesia belum pernah saya dengar ada
keluarga Kristen, anaknya laki-laki lahir, diberi nama Yesus? Pernah ada nggak? Ada nggak saudara? Rasanya nggak ada. Tapi kalau di Filipina, oh banyak. Amerika Latin, banyak saudara. Bahkan ada petinju namanya Yesus, tapi kalah melulu. Ini Tuhan sendiri yang bilang, yang mengkonfirmasikan anak itu akan diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan. Artinya Yesus adalah juru selamat. Haleluya. Begini saudara, saya akan jelaskan begini. Sejak awal Adam dan Hawa terusir dari Taman Firdaus. Tadinya Adam dan Hawa berdiam di dalam taman yang sempurna, Firdaus, sorga. Kalau di dalam Alkitab, kita temukan ada kata sorga, ada kata Firdaus, ada kata langit. Lihat konteksnya. Kalau dalam bahasa Inggris, juga menggunakan kata sorga, heaven, paradise, sky, dan Firdaus. Saudara ingat waktu ada seorang penyamun disalib di samping Yesus sebelah kiri. Lalu penyamun yang sebelah kiri berkata begini, Tuhan, kalau engkau telah sampai ke dalam kerajaanmu, ingatlah hamba. Apa jawaban Yesus? Hari ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku di dalam, karena Firdaus itu tempat kediaman Allah. Jadi Adam dan Hawa awalnya mereka berdiam bersama dengan Allah dalam Firdaus. Tapi ketika mereka terjamah dengan dosa, lalu mereka diusir dan Allah kemudian menempatkan kerubium malaikat dengan pedang terhunus menjaga pintu kembali. Supaya manusia, Adam dan Hawa, tidak berkesempatan sedikit pun bisa kembali ke dalam Taman Firdaus. Nah, sejak itulah manusia terputus hubungan dengan Allah. Kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayat 1 ayat 2 menulis bahwa karena dosalah kita telah tercerai dari Allah. Paulus tulis dalam surat Efesus pasal 2, kita ini menjadi orang yang jauh dari Allah. Jauh, bukan jauh jaraknya, tapi jauh hubungannya dengan Allah. Karena dosa. Dan tidak ada satu keyakinan apapun juga yang bisa membereskan dosa. Kalau saya menggambarkan, saudara bisa melihat Allah ada di sorga. Haleluya. Di mana sorga saudara? Bukan di bawah telapak kaki ibu. Itu filosofi orang-orang tertentu. Allah ada di sorga. Di mana sorga? Saudara baca Alkitab. Yesus mengajar murid-murid berdoa. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga. Nah, kalau saudara mau tahu di mana berdiamnya Allah kita sekarang ini, saudara percaya manusia atau percaya Alkitab saudara? Saya mau goda saudara untuk salah jawab. Lebih percaya mana? Manusia atau Alkitab? Kenapa ragu-ragu? Manusia atau Alkitab? Nah, Alkitab menulis Allah berdiam di sorga, di tempat yang maha tinggi. Mau lihat ayatnya? Kita lihat. 1 Timotius 6 ayat 16. Dimunculkan di layar. Kita baca sama-sama ya.
Sama-sama kita baca. 2, 3. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Seorang pun. Yang tulis ini siapa? Rasul Paulus. Siapa Paulus? Dulu namanya Saul. Dia adalah manusia antikristus. Waktu dia masih menjadi seorang pegiat dalam sebuah lembaga terhormat di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu lembaga Sanhedrin, majelis besar agama Yahudi. Hanya 70 orang di antara jutaan orang. Begitu terhormat dia. Dan dia adalah pribadi yang mendapatkan rekomendasi penuh dari sidang majelis Sanhedrin untuk pergi cari, tangkap, aniaya, penjarakan, bunuh orang Kristen. Tapi ketika dia menjadi orang percaya, menerima Yesus sebagai juru selamat, oleh ilham Roh Kudus, dia menulis ayat ini. Haleluya. Paulus tuh yang menulis loh. Yang dulu dia antikristus. Dan pengakuannya, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nah, kalau dulu ada pendeta di Jakarta, saudara, berkata tiap hari ke sorga, puji Tuhan dia pergi nggak balik-balik lagi. Allah kita berdiam di tempat yang maha tinggi, tak terhampiri. Manusia, belum ada manusia yang bisa melihat dia. Makanya Paulus tulis dalam surat Korintus, kita melihat Allah dengan samar-samar. Caranya gimana? Kita baca Alkitab, kita percaya ada Allah. Kita baca Alkitab, kita percaya dia sanggup melakukan segala-galanya. Kita baca Alkitab, kita yakin bahwa sorga itu ada. Kita baca Alkitab, kita yakin sorga itu lantainya, jalannya terbuat dari emas. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah. Nanti ketika kita sudah sempurna, kata Paulus dalam 1 Korintus 13. Nanti kalau kita sudah sempurna, maka kita akan melihat dia muka dengan muka. Jadi dia tidak dapat dilihat oleh siapapun juga. Itu sebabnya Paulus tulis dalam surat Roma pasal 1, orang benar akan hidup dari iman kepada iman. Apa sih definisi iman? Iman itu percaya. Saya lebih suka terjemahan yang lama. Iman adalah percaya yang sungguh kepada perkara-perkara yang belum kelihatan. Dan kita sekarang menjalani hidup imanen kita yang terus percaya. Nah, kita percaya juga apa yang disampaikan oleh firman Allah. Khususnya kepada Yusuf, bahwa Yesus, anak yang akan dilahirkan itu akan diberi nama Yesus karena dia adalah juru selamat. Allah kita berdiam di tempat yang maha tinggi, tak terhampiri. Kita manusia berdiam di dalam bumi ini. Ada yang menghalangi antara Allah dan manusia, yaitu dosa. Saya mau bertanya, keyakinan apa, agama mana yang bisa mendobrak, menghancurkan dosa? Ada? Enggak ada, saudara. Berapa banyak agama di dunia? Ribuan agama. Ada agama yang bersifat universal dan modern. Ada agama yang bersifat lokal dan tradisional.
Untuk apa manusia memiliki agama? Untuk menjawab kebutuhan manusia rohaninya. Contohnya, daerah Sulawesi Utara dulu sudah itu daerah orang Kristen, saudara. Tapi berapa banyak orang Kristen yang menggunakan jimat? Orang dari Sulawesi Utara pasti tahu itu. Ada jimat-jimat yang dipegang. Lalu kemudian kalau lewat di kuburan, minta izin dulu. Izin mau lewat. Padahal Kristen, saudara. Lewat di pohon besar, begitu. Numpang lewat. Atau bawa sesajen pergi ke satu tempat, baca-baca mantra, pulang. Itu untuk apa? Untuk menjawab kebutuhan batinnya. Pulang-pulang lega. Rasanya kebutuhan batinnya terjawab, persoalannya. Dosa terhapus kan? Tidak. Enggak, saudara. Allah yang roh itu datang ke dalam dunia. Makanya Paulus tulis dalam surat Ibrani, Yesus adalah imam besar agung yang datang melintasi segala langit. Siapa dia? Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, tanpa dia tidak ada yang diciptakan. Dan firman itu menjelma menjadi manusia. Siapa firman yang menjelma menjadi manusia? Yesus. Itu sebabnya dalam surat Kolose 1 ayat 19 Paulus tulis begini. Kita lihat dalam surat Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Kenapa Paulus tulis untuk jemaat Kolose? Jemaat Kolose awalnya mereka bertumbuh dalam iman yang bagus sekali. Tiba-tiba datang orang, para filsuf, orang-orang cerdas yang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Dia utusan Allah. Nah, bukankah hari-hari ini kekristenan juga digoyang dengan pemahaman seperti ini, saudara? Yesus itu adalah Allah junior. Bapa di sorga adalah Allah senior. Dan pendeta itu seno-seno. Alkitab yang bilang, kalau kita Kristen sejati percaya bahwa semua isi Alkitab adalah firman Allah. Siapa yang lebih pintar dari Paulus? Saya katakan kepada saudara, Alkitab kita, khusus perjanjian baru, 27 kitab, 14 kitab ditulis oleh Paulus oleh ilham Roh Kudus. Kami ini pendeta hanya membaca dan menafsir. Allah adalah narasumber pertama. Penulis adalah narasumber kedua. Alkitab secara keseluruhan ada 40 penulis dari Kejadian sampai Wahyu. Mereka ini para penulis adalah narasumber kedua. Allah narasumber pertama. Kami pendeta membaca dan menafsir, tapi seolah-olah lebih pintar dari narasumber kedua. Paulus tulis, di dalam dia, di dalam Yesus berkenan diam
seluruh kepenuhan Allah. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan dalam dia. Dari semua atribut ilahi Bapa di sorga ada di dalam Yesus. Satu waktu saudara, ada ibu-ibu dari Manado ke Israel. Biasalah ibu-ibu kalau ketemu 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, ribut, dunia ini pecah. Itu sudah takdir saudara. Nggak apa-apa. Namanya juga takdir wanita. Wanita kalau sampai nggak ngobrol itu bukan wanita, tapi di gereja jangan. Di Tiberias, sebuah kota pinggir danau, selesai sarapan ada 6 ibu. Mereka keluar kemudian pergi ke dermaga untuk sewa kapal. Waktu nyewa, mereka tanya sama pemilik kapal, tinggal satu-satunya kapal kecil. Mereka sewa, nanti ke tengah laut, ke tengah danau, berhenti, foto-foto, balik lagi. Tanya, kalau nyewa kapal ini berapa? Ada yang bahasa Inggris bisa, lalu pemilik kapal katakan 2 jam $800. Mereka ambil kalkulator, waduh 12 juta. Tawar nggak jadi. Akhirnya batal. Kesimpulannya lebih baik beli oleh-oleh daripada hanya naik kapal. Pulanglah mereka ke hotel. Di jalan seorang ibu berkata begini, pantas Tuhan Yesus terpaksa jalan di atas air karena kapal mahal. Tapi puji Tuhan bukan orang GPDI. Kenapa? Karena kita tahu Yesus adalah Allah pembuat mujizat. Kalau kita lihat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 5 ayat 6, seorang putra telah lahir bagi kita dan seterusnya, namanya disebutkan orang penasehat. Jangan disambung, mestinya tidak boleh sambung saudara. Dalam bahasa Inggris ada 5 atributnya. Counselor, wonderful, terus everlasting Father, terus satu lagi, Allah yang perkasa dan Raja Damai. Itu bahasa Inggrisnya itu. Nah, for unto us we shall, dan seterusnya saya nggak begitu jelas dari sini, tapi dikatakan shall be called wonderful, ajaib, counselor, penasehat, the mighty God, Bapa Allah yang perkasa, the everlasting Father, Bapa yang kekal, the Prince of Peace. Ada 5, kalau Indonesia hanya 4, salah, harus 5. Nah perhatikan kata di situ, the mighty God, Allah yang perkasa. Bahasa Ibraninya gebura, artinya pembuat mujizat. Makanya Yesus muncul ke dalam dunia, dalam kemanusiaannya dia melakukan banyak mujizat. Bahkan orang mati pun bangkit. Karena dia adalah pembuat mujizat. Tetapi khusus nama Yesus sendiri adalah juru selamat. Allah roh yang tidak kelihatan datang ke dalam dunia, berwujud menjadi pribadi yang kelihatan, lalu memproses penyelesaian dosa, mulai dari lahir di Bethlehem, berakhir di atas Golgota. Makanya Bethlehem tanpa Golgota nol. Omong kosong saudara. Orang Kristen menikmati aura kekristenan luar biasa pada waktu Natal. Tapi kalau Paskah, oh enggak, itu kan cuma Paskah. Kita ke Ancol aja. Bethlehem tanpa Golgota tidak ada artinya saudara. Haleluya. Itulah Allah
melawat manusia. Nah, kita baca tadi dalam Injil Matius, pertama-tama untuk umatnya. Siapa umatnya? Orang Israel. Sejak dari perjanjian lama, sudah begitu jelas, jauh Allah memisahkan antara Israel dan non-Israel. Coba kita lihat. Ketika pada waktunya Allah akan membawa keluar orang Israel dari Mesir, sesuai janji Allah kepada nenek moyang mereka Abraham 500 tahun yang lalu, Allah bawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan yang disebut tanah perjanjian. Dari mana asal pengertian tanah perjanjian? Perjanjian antara Allah dengan Abraham nenek moyang mereka. Perjalanan bangsa Israel yang ditempuh 40 tahun lamanya, mereka dihadang dengan berbagai-bagai masalah, termasuk bangsa-bangsa lain yang coba untuk memusnahkan mereka. Baca Alkitab, Allah babat semua bangsa-bangsa yang menghalangi mereka. Dan terakhir klimaksnya adalah ketika Allah merobohkan tembok Yeriko tanpa sentuhan tangan orang Israel. Dari raja sampai binatang, kecuali Rahab dan keluarganya, itu diselamatkan oleh Allah. Ketika Yesus hadir ke dalam dunia ini, Allah dalam rupa manusia melayani. Satu waktu Yesus berada di bagian utara Galilea. Sementara dia melayani, datang seorang ibu. Dia kenal ibu ini orang apa? Orang dari jajahan Sur, dari Libanon Selatan. Bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Ibu ini berkata begini kepada Yesus, karena dia tahu, dia dengar. Dari pendengarannya, dia percaya pribadi yang bernama Yesus sanggup untuk menolong dia. Anaknya sedang sakit di rumah. Saudara tahu ceritanya kan? Lalu wanita ini berkata begini, Tuhan, tolong sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak baik mengambil roti dari mulut kanak-kanak dan mencampakkan kepada anjing. Kalau dari aspek etika, Yesus melanggar etika, saudara, bicara seperti ini. Tetapi Yesus berada pada titik kebenaran. Karena Allah sendiri yang membuat pemisahan antara orang Israel dan non-Israel. Dalam Efesus pasal 2 Paulus tulis, orang yang non-Israel itu jauh dari Allah, tidak termasuk dalam perjanjian dengan Allah, tanpa harapan. Tetapi ketika wanita ini dengar bahasa Yesus, kata wanita, betul Tuhan, tapi anjing-anjing pun memungut remah-remah makanan yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Belum pernah aku melihat iman seperti ini. Hai ibu, pulang, anakmu sudah sembuh. Hal yang menarik kalau kita baca dalam Yohanes pasalnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10. Saya akan baca, saudara. Sebentar, saudara ya. Yohanes 10 ayat 14 mulai. Tertulis begini, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Lanjut. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Lanjut. Perhatikan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kalau kita cermati ayat ini,
Yesus sudah memberikan satu indikasinya. Dia datang bukan hanya untuk orang Israel. Memang dia berkata, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, orang-orang Israel. Tetapi ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Siapa mereka? Non-Israel, saudara dan saya. Haleluya. Jadi Yesus datang, makanya kalau kita lihat dalam kitab Nabi Yesaya, orang-orang berkata kitab Nabi Yesaya adalah kitab Injil Perjanjian Lama. Karena memberitakan banyak sekali kata tentang Raja Damai, Yesus yang akan lahir itu. Memang pertama konfirmasi datang dari malaikat Tuhan kepada Yusuf. Dialah yang akan menyelamatkan umat-umatnya dari semua dosanya. Siapa? Orang Israel. Tetapi ketika Yesus muncul dalam pelayanan, dia berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Dan mereka akan menjadi satu kawanan domba dan satu gembala. Siapa? Non-Israel. Termasuk saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat terakhir saudara. Ini terakhir benar saudara ya. Sebab pendeta kalau bilang ayat terakhir masih ada 6. Itu di sana saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, karakteristik dari surat Petrus adalah surat yang ditujukan kepada semua orang-orang percaya. Kalau Paulus menulis surat Roma, konteksnya, latar belakangnya, kondisi di Roma pada waktu itu. Korintus, Galatia, masing-masing punya karakteristik. Tapi karakteristik surat Petrus itu ditujukan kepada semua orang percaya. Termasuk saudara saya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Haleluya. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Nah, ini menarik. Umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Coba angkat tangan, siapa di sini orang Yahudi? Kalau ada yang ngaku orang Yahudi, malam ini saya traktir di depan saudara. Saya beliin sate ayam saudara, 200 tusuk. Ada enggak? Kita ini bukan orang Yahudi. Kalau saudara baca Efesus pasal 2, dijelaskan begitu jelas oleh Paulus. Tapi kemurahan Tuhan menjangkau kita juga. Dan kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Momen Natal seperti ini kita nikmati saudara. Suasananya nikmati. Tapi jangan lupa juga Paskah itu. Jangan lupa. Bethlehem tanpa jual juta, omong kosong semuanya. Gak ada arti. Haleluya.